Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi di channel Rosa Alvira. Di video edukasi kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai ilmu ekonomi yang berjudul Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. Sebelum kita mulai, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk kalian yang ingin mempelajari dan membutuhkan materi ini, simak dan tonton video ini sampai akhir ya. Saya yakin kalian semua tentu tidak asing dengan aktivitas yang ada di layar ini. Mulai dari kegiatan produksi di pabrik, aktivitas jual beli di pasar tradisional, dan kegiatan panen yang ada di layar bawah. Semua kegiatan ini, semua aktivitas ini dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Lalu, kenapa dinamakan kegiatan ekonomi? Ekonomi itu apa? Kita belajar dulu mengenai ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Istilah ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti oikonomia. Terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Dengan demikian, oikonomia ini berarti suatu aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu rumah tangga. Secara umum, ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran dengan mengalokasikan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, energi, lingkungan, dan teknologi yang jumlahnya terbatas. Diingat kata kuncinya, jumlahnya terbatas. Secara sederhana, ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang digunakan untuk melihat aktivitas manusia, apa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mencapai kemakmuran. Pada hakikatnya, keinginan manusia dalam hidupnya adalah untuk mencapai kemakmuran dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Sementara alat pemuas kebutuhan atau instrumen untuk memenuhi kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Secara sederhana, contoh dari ilmu ekonomi jika kita kaitkan dengan gambar-gambar contoh yang ada di slide sebelumnya, contohnya seperti gambar pertama. Seorang pegawai bekerja di suatu perusahaan. Dia bekerja adalah merupakan perilaku dalam ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, pemenuhan itu dalam bentuk apa? Yaitu dari pendapatan atau gaji yang diterima setiap bulannya. Kemudian di gambar kedua, kegiatan ekonomi jual beli di pasar tradisional. Pedagang di pasar tradisional itu melakukan aktivitas ekonomi dengan menjual barang dagangan. Perilakunya adalah menjual barang dagangan. Kemudian pemenuhan kebutuhannya apa? Yaitu berbentuk laba dari hasil penjualan. Kemudian gambar ketiga ini adalah aktivitas panen ya. Aktivitasnya apa? Yaitu dengan menanam padi. Kemudian pemenuhan kebutuhannya atau untuk mencapai kemakmuran dari mana? Yaitu dari hasil penjualan panen. Lalu, mengapa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi ini memperbaiki cara berpikir kita untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian, ilmu ekonomi ini membantu memahami masyarakat dan membantu memahami masalah-masalah global. Terdapat 4 tahapan metodologi ilmu ekonomi. Yang pertama berawal dari teorinya dulu ya, atau teori ilmu ekonomi.
Teori ini memberikan perhatian besar terhadap kemampuan memberi penjelasan atas gejala-gejala atau kondisi, keadaan maupun fenomena yang sedang diamati terkait kondisi ekonomi. Contohnya nih, ada pertanyaan, mengapa sih ketika harga itu turun permintaan barang naik, dan sebaliknya ketika harga itu mengalami kenaikan justru permintaannya menjadi turun. Nah, pertanyaan ini didasarkan oleh sebuah teori, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, berarti teorinya adalah teori hukum permintaan ya, atau tentang permintaan. Kemudian dari teori disusunlah sebuah model atau model ekonomi, yang mana model ekonomi ini bisa kita jelaskan secara langsung ya, menggunakan kata-kata secara verbal, disajikan dengan diagram maupun secara matematis. Contohnya seperti tadi, hukum permintaan atau teori permintaan ya, bisa kita jelaskan secara verbal menggunakan kata-kata, atau bisa kita sajikan dengan diagram, yaitu menggunakan kurva permintaan. Kemudian selanjutnya adalah ke metodenya. Nah, metode ekonomi ini terdiri dari dua ya, metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif ini adalah metode pengambilan kesimpulan untuk hal-hal khusus berdasarkan kesimpulan yang sifatnya itu umum. Sedangkan metode induktif ini kebalikannya, yaitu metode pengambilan keputusan untuk hal-hal yang umum berdasarkan kesimpulan yang sifatnya itu khusus. Teman-teman, model ekonomi itu mempunyai sebuah keterbatasan, yang mana keterbatasan model ekonomi itu tercermin pada ceteris paribus dan fallacy of composition, di mana ceteris paribus ini adalah faktor lain yang dianggap tetap, sedangkan fallacy of composition ini adalah mengenai apa yang baik dalam skala kecil itu belum tentu baik dalam skala besar. Contohnya nih, anggapan bahwa hidup hemat itu baik ya untuk individu tentunya, tetapi jika dalam suatu negara itu seluruh individunya itu berhemat, tentu permintaan agregat itu akan rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi pun juga akan ikut rendah. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif, ekonomi teori yang terdiri dari ekonomi mikro dan ekonomi makro, kemudian yang terakhir adalah ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif yaitu dengan mengumpulkan keterangan-keterangan faktual atau real yang relevan mengenai suatu masalah ekonomi. Kemudian ekonomi teori dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro, di mana ekonomi mikro cakupannya lebih kecil daripada makro, dan sebaliknya ekonomi makro cakupannya lebih besar daripada ekonomi mikro. Dan yang terakhir adalah ekonomi terapan, merupakan suatu cabang ekonomi yang menggunakan hasil-hasil pemikiran yang terkumpul dalam teori ekonomi untuk memecahkan masalah yang ada. Misalkan nih, di suatu negara terdapat konflik ekonomi, maka menggunakan hasil-hasil pemikiran yang ada di dalam teori ekonomi tersebut untuk kemudian diterapkan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya kita akan membahas teori ekonomi teori yang terdiri dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Berawal dari ekonomi mikro, apa sih ekonomi mikro itu? Ekonomi mikro adalah suatu ilmu yang melihat dan menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi dengan menganalisis bagian-bagian yang kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi yang mencakup unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga. Ekonomi mikro juga diartikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen serta penentuan dari harga pasar maupun kuantitas faktor input, produk dan jasa yang diperjualbelikan dalam pasar. Jadi, secara sederhana, ekonomi mikro ini adalah ilmu yang digunakan untuk melihat atau menganalisis perilaku konsumen dan produsen, atau dalam cakupan rumah tangga dan perusahaan saja. Apa manfaat ekonomi mikro? Ekonomi mikro membantu memilih fakta-fakta penting yang relevan dalam persoalan-persoalan ekonomi tertentu.
Kemudian, ekonomi mikro ini berguna sebagai dasar untuk peramalan sehingga sangat berguna bagi para manajer dalam pengambilan keputusan. Misalkan di suatu perusahaan, manajer melihat kondisi penjualan dari 1 atau 2 tahun sebelumnya, yang mana data tersebut dapat menjadi pengambilan keputusan sebuah produksi untuk tahun selanjutnya. Kemudian, ekonomi mikro juga berguna untuk mempengaruhi suatu perekonomian. Selanjutnya adalah ekonomi makro. Ekonomi makro ini cakupannya lebih luas daripada ekonomi mikro. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro membicarakan perekonomian secara keseluruhan. Kata kuncinya adalah secara keseluruhan dan mengabaikan unit-unit individu serta masalah yang dihadapi dengan memusatkan perhatian terhadap perekonomian secara agregat atau keseluruhan. Jadi di dalam ekonomi makro itu tidak lagi misalkan membahas tentang tingkat produksi di perusahaan A, B, C atau tingkat produksi di perusahaan di kota A, B, C. Namun di ekonomi makro itu membicarakan secara keseluruhan tingkat produksi perusahaan secara keseluruhan yang ada di suatu negara. Untuk mengetahui prestasi perekonomian secara keseluruhan, ekonomi makro ini memusatkan pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, dan pengangguran serta keseimbangan neraca pembayaran internasional dan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya. Contoh sederhana yaitu tingkat pengangguran. Di dalam ekonomi makro itu tidak lagi menganalisis berapa tingkat pengangguran yang ada di kota A, kota B, C, dan seterusnya. Namun, di dalam ekonomi makro itu lebih memusatkan pada tingkat pengangguran secara keseluruhan yang ada di suatu negara, di mana tingkat pengangguran secara keseluruhan atau agregat ini didapat dari rata-rata pengangguran yang ada di kota A, B, C, dan seterusnya. Tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah perilaku, aktivitas yang dilakukan terkait ekonomi. Tindakan ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi rasional ini adalah tindakan manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Misalkan sebelum memilih membeli sebuah produk, barang atau jasa, manusia pasti memikirkan apakah produk itu paling baik atau paling menguntungkan untuk dia. Maka pemikiran itu, tindakan yang dilakukan manusia itu merupakan tindakan rasional. Kemudian selanjutnya adalah tindakan irasional, yang mana tindakan irasional ini adalah tindakan ekonomi yang tidak dilandasi dengan pilihan terbaik dan paling menguntungkan. Jadi asal pilih saja, yang penting butuhnya ini tapi tidak dilihat kualitasnya bagaimana, apakah barang ini menguntungkan untuk dia atau bagaimana, tidak dilihat dari sisi tersebut. Tindakan itu dinamakan dengan tindakan atau perilaku ekonomi irasional. Pada hakikatnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu mempunyai tujuan atau motif tertentu. Dorongan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi ini dibagi menjadi dua yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi ini terdiri dari beberapa keinginan. Yang pertama adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan material. Contoh sederhananya misalkan Bu Emi, seorang pengusaha atau wirausaha. Dia melakukan aktivitas wirausahanya itu untuk memenuhi kebutuhan materialnya, seperti untuk makan sehari-hari, membeli rumah, membeli mobil, investasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk mendapatkan laba. Aktivitas wirausaha Bu Emi, aktivitas berbisnis Bu Emi ini tujuannya adalah untuk motif mendapatkan keuntungan atau laba. Kemudian yang ketiga adalah keinginan untuk mencapai kemakmuran. Di sini kesuksesan Bu Emi dalam berbisnis, banyak pelanggan atau banyak masyarakat yang menerima produknya, banyak masyarakat yang suka dengan produknya, sehingga
pendapatan Bu Emi semakin banyak. Dari situ Bu Emi memperluas pemikirannya untuk membuka cabang di kota-kota lainnya sehingga pendapatan Bu Emi ini semakin meningkat dan keberhasilan Bu Emi mencapai kemakmuran itu tercapai. Yang kedua adalah motif non-ekonomi. Berawal dari motif politik. Motif politik ini adalah dorongan untuk memperoleh kekuasaan tertentu. Contoh nih sederhananya, masih di Bu Emi tadi ya, Bu Emi ini telah sukses menjadi pengusaha yang terkenal. Berkat ilmu bisnis yang dia dapatkan selama waktu kuliah dulu dan kegigihannya dalam berwirausaha, Bu Emi ini mengajak, memotivasi warga sekitarnya untuk berwirausaha dengan mengambil barang dagangannya atau kalau bahasa milenialnya itu reseller ya. Dari sini Bu Emi tidak hanya mendapatkan laba aja, namun dia juga mendapatkan keuntungan politik dengan menciptakan pendukung. Karena saat itu Bu Emi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Itu contoh sederhananya dari motif politik. Kemudian motif sosial. Ini adalah ditujukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan umum. Maksudnya kita lihat dari contoh sederhananya Bu Emi tadi ya. Kesuksesan Bu Emi ini dalam usaha yang dibangunnya itu tak lantas membuat Bu Emi ini tak lupa ya menyisihkan sebagian labanya untuk disalurkan pada korban-korban bencana alam atau fakir miskin. Jadi ini yang dinamakan dengan motif sosial. Kemudian selanjutnya adalah motif edukatif. Contohnya seperti tadi ya, Bu Emi dengan pengalaman ilmunya, ilmu yang dia dapatkan dari kuliahnya waktu dulu, dia itu mengedukasi atau mengajak masyarakat di sekitarnya untuk menjadi pengusaha sukses berdasarkan pengalamannya. Kemudian yang terakhir adalah motif keamanan. Contoh sederhananya, misalkan nih, Bu Emi menciptakan keamanan untuk dirinya sendiri juga untuk masyarakat di sekitarnya. Untuk menciptakan keamanan di lokasi usahanya, Bu Emi ini mengangkat pengurus keamanan. Di samping itu, dia sebagai anggota legislatif, dia juga menyumbang untuk mendirikan pos ronda untuk keamanan warga di sekitarnya. Manusia hidup tentu mempunyai sebuah prinsip, termasuk prinsip dalam kegiatan ekonomi atau prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah pedoman melakukan tindakan ekonomi di mana di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh dari hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Di dalam prinsip ekonomi ini diharapkan pengorbanannya seminimal mungkin atau sekecil mungkin serta hasilnya semaksimal mungkin. Dengan menerapkan prinsip ekonomi atau dengan selalu mempertimbangkan secara rasional antara pengorbanan dan hasil yang dicapai, berarti manusia tersebut telah berpedoman pada prinsip ekonomi. Terdapat beberapa penerapan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan. Yang pertama adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi merupakan tindakan ekonomi yang didorong oleh keinginan memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan tertentu. Contoh nih dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada dua orang bernama David dan Andi yang sama-sama memiliki uang sebesar 15.000. Si David menggunakan uangnya untuk makan di restoran dengan membeli sepiring nasi. Kemudian sedangkan Andi memilih untuk membeli di warteg sepiring nasi dengan harga 10.000 aja, sehingga si Andi mendapatkan kembalian atau uang sisa sebesar 5.000 yang selanjutnya dapat ia tabung. Di sini Andi lebih mampu menggunakan uangnya secara tepat, cermat, dan hemat dibanding dengan David. Yang kedua adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi yang didorong oleh keinginan menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan
menggunakan sejumlah tertentu bahan-bahan atau faktor-faktor produksi yang digunakannya. Contohnya, Pak Doni ini adalah seorang pengusaha roti. Dia mendapat pesanan dari pelanggannya untuk membuatkan roti sebanyak 100 bungkus dengan harga roti per bungkusnya adalah 10.000. Untuk itu, ia menerima uang pesanan sebesar 1 juta. Selanjutnya, Pak Doni bekerja secara hemat, cermat, dan tepat sehingga untuk menghasilkan 100 bungkus roti tersebut ia hanya mengeluarkan uang Rp700.000 saja. Secara rasional, pengeluaran ini merupakan pengeluaran yang minimal dengan kualitas hasil tetap sesuai dengan harapan pemesannya. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi merupakan tindakan ekonomi yang didorong oleh keinginan untuk menyampaikan barang atau jasa dalam jumlah, mutu, dan waktu tepat dengan biaya serendah mungkin. Contohnya, di produksi kue Pak Doni tadi, dia mendapat pesanan dari pelanggan di luar kota. Kemudian, untuk mengirimkan pesanan itu ke customernya yang jaraknya itu jauh, untuk mengirim langsung Pak Doni mengeluarkan uang transportasi sebanyak Rp150.000 atau dikirim melalui jasa ekspedisi atau penitipan pengiriman barang hanya mengeluarkan uang sebesar Rp100.000 aja. Di sini Pak Doni memutuskan untuk memilih jasa penitipan barang untuk mengirimkan pesanannya karena lebih murah dan sampai di tempat tujuan sesuai dengan pesanan. Contoh pengiriman barang tersebut menunjukkan penerapan prinsip ekonomi dengan pengorbanan minimal untuk mendapatkan hasil tertentu. Manfaat prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ekonomi sebenarnya sering kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Disadari atau tidak, penerapan prinsip ekonomi ini telah memberikan manfaat kepada kita, mulai dari mampu berlaku hemat, cermat, hingga bijak dalam mengatur keuangan. Berawal dari hemat, prinsip ekonomi membuat kita itu berlaku hemat, artinya menggunakan penghasilan dengan penuh perhitungan serta memikirkan masa depan. Kemudian, prinsip ekonomi membuat kita itu cermat, yaitu cermat artinya sebelum memutuskan membeli barang atau membeli jasa, wajib untuk mempertimbangkan agar tidak merugikan diri sendiri, apakah barang atau jasa itu merugikan atau menguntungkan untuk kita. Jadi sebelum kita membeli barang jasa tersebut, kita harus benar-benar mempertimbangkan dengan cermat. Kemudian, manfaat prinsip ekonomi membuat kita itu bijak dalam mengatur keuangan. Di sini, bijak dalam memutuskan membeli barang atau jasa dengan mengutamakan barang dan jasa yang paling dibutuhkan. Misalkan, kebutuhan manusia ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Mana kebutuhan yang perlu atau kebutuhan yang wajib, itulah yang wajib untuk didahulukan. Setelah itu baru mendahulukan kebutuhan-kebutuhan setelah kebutuhan wajib itu terpenuhi. Teman-teman, jika kalian sudah memahami materi ini, yuk coba kerjakan latihan soal ini untuk memperdalam ilmu kalian ya. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi materi-materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang pastinya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.